Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Nah, ini kembali saya akan coba buat rekomendasi saham swing mingguan ya teman-teman. Jadi saham-saham yang saya rekomendasikan di sini adalah saham-saham first liner atau second liner ya. Saham-saham dengan market cap besar yang mungkin ya berpotensi di seminggu ke depan bisa kasih kita cuan ya. Dan ini saya buat tanggalnya ini tanggal 29, ini adalah tanggal hari ini ya. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 29 Juni seperti itu. Oke, nah ini sebelum masuk ke kontennya saya seperti biasa mau disclaimer kalau investasi itu mengandung resiko ya. Dan resiko itu jadi tanggung jawab pribadi. Dan saya seperti biasa saya hanya melakukan analisa dan saham yang saya informasikan adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan analisa ulang dan beli dan jualnya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi ya saya harap penonton konten saya adalah orang-orang yang mau belajar dan trader yang pintar ya. Jadi paham gitu ya kapan beli, kenapa belinya, terus kapan mesti jual dan apa alasan jualnya gitu ya. Yaitu saya harap ya teman-teman paham dan ini pun kontennya dari sudut pandang saya ya. Saya adalah seorang trader bukan investor. Ya, jadi kalau investor itu buy and hold, kalau saya beli jual sesuai dengan kondisi marketnya gitu ya, momentum marketnya seperti itu. Nah, ini sebelum masuk ke kontennya, saya mau sedikit review ya di tanggal 23 Juni 2024 ya. Kemarin di minggu kemarin ini kontennya 23 saya buat di hari Minggu. Saya rekomendasikan MTEL, JPFA, UNPR sama BSDE. Jadi sebelum masuk ke konten yang untuk minggu depan saya sedikit ulas ya. Yang pertama itu saham MTEL. Nah, ini di tanggal 23 Juni ya di sini hari Minggu ya. Jadi pada saat hari Minggu itu saya informasikan bahwa saham MTEL itu menarik. Tapi pada saat itu saya nggak info ke teman-teman titik level entry-nya sama level stop loss-nya ya. Saya hanya informasikan saham ini menarik. Buat teman-teman yang tahu harusnya paham ya. Kenapa? Jadi kalau saya buat ini di hari Jumat tanggal 21 Juni sampai dia high tertingginya di hari ini ya, di hari tanggal 26 berarti hari Rabu ya, di hari Rabu. Dari mulai dia saya rekomendasikan sampai di hari Rabu harusnya ya teman-teman dapat 3,5% ya. Dan setelah itu MTEL ini ada koreksi ya, ada koreksi. Kok jadi kepikiran korupsi ya? Sorry. Ini MTEL ini ada koreksi dan ya sebenarnya koreksi 3% ini menurut saya adalah hanya semacam retrace ya, semacam retrace. Tapi memang retrace-nya bikin deg-degan juga karena retrace-nya udah mulai sentuh batas supportnya gitu ya. Ya kalau ini break biasanya dia akan lanjut turun dan nggak valid ya analisa awal sebelumnya gitu ya. Tapi kalau berdasarkan volume ya, kalau berdasarkan volume ini buat teman-teman paham aja. Ini saham MTEL pada saat dia terkoreksi ya, pada saat dia terkoreksi dia turun 3%, besoknya juga ada ya naik dikit ya, sekitar 3% turun, dia volumenya kecil dan ini menurut saya masih menarik gitu ya. Tapi ya teman-teman terserah teman-teman aja ya. Kalau teman-teman ikut MTEL harusnya cuan. Yang kedua ini JPFH di tanggal 21 ya, 21 itu hari Jumat, saya buatnya tanggal 23. Nah, di hari Senin dia naik. Tapi jeleknya nih saham JPFH ini naiknya di hari Senin, Selasa sama Rabu ini ada jarum ya teman-teman. Dan di hari Senin itu dia naiknya sempat high-nya di sini ya teman-teman, nanti lihat di situ high-nya 1490. Jadi saya buat asumsi dari mulai saya informasikan sahamnya ini ada naik 2,8% ya. Dan saya pribadi sih sebenarnya di JPFA ini nggak masuk ya. Saya akan berani masuk gede kalau dia bisa closing tutup di atas area ini gitu ya. Jadi ya waktu itu juga saya bilang teman-teman, saya bilang ke teman-teman trading plan-nya harus jadi trading plan mandiri ya, trading plan pribadi. Jadi ya saya pribadi nggak masuk ya di JPFA. MTEL sama BSDE kemarin saya masuk. Jadi ya kalau yang ikut mudah-mudahan cuan, dan kalau seandainya nggak entry pun ya oke. Kalau entry pun harusnya nggak loss ya, harusnya nggak loss karena ketika dia entry dan turun dikasih kena turun ya harusnya teman-teman tahu langsung CL gitu ya. Dan yang ketiga ada saham UNPR. UNPR dari titik saya informasikan di hari Jumat tanggal 21, bener ya, sesuai dengan dia mau ada dividen dan dia naik 3,4%.
ya, sebelum akhirnya turun. Dan saya bilang waktu itu juga karena dia ini mau ada sentimen dividen. Jadi waktu itu saya bilang kalau seandainya mau cari cuan 2-5% harusnya dapat, tapi enggak ya, ini cuma 3% dan ya mostly ya termasuk oke lah ya. Nah, yang keempat itu BSDE. BSD ini saya kemarin juga bilang, saya buat gambar, ini pola pergerakannya seperti dia masih ngebase ya, belum keluar dari konsol boxnya. Dan waktu saya rekom di tanggal 23 ya, di hari Jumat itu tanggal 21 dia break teman-teman. Dia break, nih coretannya udah saya hapus. Dia break dan keesokan harinya ya, di hari Senin ya, bukan di keesokan hari Senin ya, tanggal 24 itu dia turun 2% dan saya langsung buang barang. Jadi di saham BSD ini saya hanya cuan tipis ya, cuan tipis apa rugi fee ya, atau BEP, saya lupa deh. Pokoknya tipis aja deh ya teman-teman. Saya waktu itu entry-nya malah di bawah, cuman pas lagi break saya nambah posisi lumayan gede dan akhirnya ya cuman BEP. Tapi ya nggak apa-apa, berarti sesuai dengan plan gitu ya, sesuai dengan plan. Dan ya saya nggak tahu nih teman-teman yang di BSDE cuan apa enggak. Tapi kalau kemarin ada yang komen di Instagram bilang, thank you bang, rekom swingnya cuan, saya berhasil cuan gitu ya, nanti saya capture, saya kasih lihat ya. Oke, nah ini langsung aja ke teman-teman ya. Untuk tanggal 29 saya punya mostly saham-saham dari sektor perbankan ya, BMRI, BRIS dan juga Arto. Sama ini saham yang baru dibuang banyak sama asing ya, Telkom saya lihat ini udah berpotensi untuk coba-coba entry ya, untuk coba-coba entry. Jadi tanggal 29 ini ada BMRI, TLKM, BRIS dan juga Arto. Ini saya coba bahas satu persatu supaya teman-teman punya point of view kenapa menurut saya saham-saham ini menarik gitu ya. Kenapa saham-saham ini menarik ya. Yang pertama ini BMRI ya. BMRI ini kalau dilihat teman-teman, ini saya hapus biar nggak bingung, ini adalah support pivot ya, ini saya hapus. Nah, pola garis ini dan garis ini itu membentuk seperti ascending triangle. Apakah ini BMRI udah terbentuk? Belum ya, belum. Tapi kenapa direkomendasi? Kalau dilihat dari indikator net foreign buy and sell ya, kalau teman-teman nggak punya Stockbit, teman-teman bisa lihat di RTI aja. Itu kemarin di perdagangan hari Jumat tanggal 28 ini foreign-nya ini mulai masuk teman-teman. Foreign-nya mulai masuk dan secara chart dia sudah mau deket-deket dia punya resist ya. Jadi sebelum dia tuh waktu dari mulai Mei ya, Maret sorry. Dari mulai bulan Maret ini terus mengalami penurunan ya sampai dengan 19 Juni dan ini kalau saya lihat dia seperti ngebase. Dan seperti ngebase saat ini sudah hampir membentuk ascending triangle. Tapi apakah dia akan jebol? Kalau misalnya teman-teman yang suka analisa secara teknikal, biasanya baru akan buy kalau seandainya dia sudah berhasil menjebol area neckline-nya ya. Area neckline-nya itu kalau saya di sini saya buat di area 6250 dan tapi kondisinya saat ini belum. Saat ini dia close masih 6150. Jadi memang belum ya teman-teman. Dan menurut saya saham BMRI menarik buat teman-teman yang mau curi start ya, yang mau curi start. Jadi saya buat trading plan untuk ini di entry-nya ini cicil ya. Dia kan close 6150. Saya mau info entry-nya itu mulai dari 6.100 sampai 6.000. Oh, kenapa? Karena kalau secara pola biasanya kenaikan saham-saham Big Bang itu sangat jarang kalau dia dari sini langsung ngegas kencang lagi. Ini kan high ya. Ini dia punya high, ini sangat langsung kencang lagi besok ke sini. Saya rasa mungkin, tapi potensinya itu kecil. Saya rasa dia akan membentuk gini ya teman-teman. Ini high. Nah, ini dia lower high. Ini udah mulai low, udah mulai dia membentuk lower high ya, karena titiknya ini lebih tinggi dari low sebelumnya gitu ya. Dan ini terlihat belum mengkonfirmasi 100%, tapi ini seperti equal high atau ya bisa juga dibuat higher high walaupun belum confirm ya. Karena tipis-tipis aja gitu, masih bisa juga dibilang equal high. Nah, asumsi saya di minggu depan di hari Senin atau Selasa mungkin dia akan ada koreksi-koreksi tipis di area sini sebelum akhirnya dia punya power untuk membuat higher high ya, membuat higher high dan nembusin dia punya neckline. Nah, terus entry-nya di mana? Entry-nya adalah di area retrace. Kalau seandainya ini benar ya teman-teman analisanya. Buy di area 6.100 sampai 6.000 dan kalau seandainya dia sentuh di area 5.800 di sini, area-area sekitar sini artinya apa? Artinya dia gagal membentuk
lower high, dia membentuk lower low ya. Kalau dia di area 5.800 ya, di garis ini di 5.800 ya berarti buang gitu ya. Simply ya gitu ya. Ini sorry, ini terlalu di bawah ya, mungkin areanya sini ya. Jadi kalau dia di sini ngehit ke area sini, artinya dia nggak membentuk lower high ya. Jadi dia membentuk malah lower low ya. Mendingan buang aja, better buang aja. Jadi untuk BMRI nanti target price-nya teman-teman bisa tentuin sendiri aja. Ini menurut saya saya hanya informasikan yang menurut saya ideal adalah kasih info titik entry dan juga titik stop loss. Kalau cuannya nanti teman-teman terserah deh, karena kan kalau secara biasanya ya teman-teman, saham-saham big bank itu menjelang akhir tahun itu suka-suka ada menarik, jadi mungkin ya nggak terlalu cepet pun oke gitu ya. Tapi kalau seandainya mau ambil tadi di skenario ini ya harusnya deket-deket sesudah kalau dia berhasil jebol neckline ini di 6.200 atau 6.300 bisa buang dulu gitu ya. Tapi itu balik lagi ke teman-teman aja nanti gimana trade plan-nya ya, trade plan pribadi teman-teman. Nah ini ya, kalau saya lihat secara seasonally, ini kan kita di bulan Juni minus ya, Juli minus, dan ini Agustus mostly dia lumayan ya, hijau pekat ya. Nah, September mulai ya so-so ya, intinya di bulan Juli dan juga di bulan Agustus harapannya ya akan hijau gitu ya, akan hijau ya. Ini kan udah mulai ya, Mei dia minus sampai 14% teman-teman. Di ini bulan ini berhasil 4% ya. Intinya nanti teman-teman buat trading plan sendiri aja. Ini saya lanjut supaya video nggak terlalu panjang. Kalau lihat saham Telkom, teman-teman, saham Telkom menurut saya menarik. Kenapa? Dia sudah membuat double bottom ya. Dia nggak bisa turun lagi lebih jauh dari ini. Secara chart ini udah terbukti ya, dari mulai ini areanya dari mulai 15 Mei sampai dengan bulan Juni ya, tanggal 20 Juni dia udah nggak ngejebol area sini gitu ya. Jadi dia udah istilahnya tekanan jualnya udah mulai terhenti, dan kalau kita lihat net foreign buy and sell-nya ini asingnya pun sudah mulai tidak buang deras ya. Kalau berbeda di bulan Maret ya, ini buangnya besar sekali. Ini juga bisa teman-teman lihat ya di RTI. Nah, gimana planningnya untuk trading saham Telkom ini? Nah, kalau saya buat trading plan, target price saya adalah sesuai dengan area koreksinya dia, bottom koreksinya dia. Jadi kalau seandainya dia punya target, dia tutup gap ini, berarti dia akan bisa di 3.480 harusnya bisa tercapai ya, atau 3.450 mungkin akan bisa tercapai gitu. Dan dia kemarin teman-teman dia naik lumayan kencang 3%-an dan jebol dia punya neckline ya, area konfirmasi. Ya menurut saya ini menarik ya, teman-teman tinggal tentuin aja. Kalau seandainya dia turun di bawah 2000, di bawah level 3000 ya harusnya, atau ya mungkin area 3000. Kalau mau konservatifnya di area 3000 nih teman-teman harus buang barang, atau sekitar 3-4% ya, 3-4% ya, 2,8 sorry. Sorry, ini saya geser dulu ya biar supaya nggak noise. Nah di sini mungkin ya kalau teman-teman entry di sini ya mungkin akan sekitar risk rewardnya ya akan sekitar 4%-an ya di area 3000 ya. Jadi resikonya 4%, potensi cuannya bisa sekitar ya 9%. Jadi sesuai risk rewardnya di atas 1/2 ya teman-teman. Risk rewardnya di atas 1/2. Menurut saya entry teman-teman idealnya adalah 3.130 sampai 3.050. Di bawah 3.000 buang dulu gitu ya, buang dulu. Ini terus selain itu apa yang membuat saya bisa merekomendasikan Telkom ini ya teman-teman. Jadi Telkom ini memang investor asingnya belum beli gede, tapi jualannya udah mulai reda. Ini udah mulai so-so ya. Dan biasanya musuhnya terbesar dari Telkom ini adalah investor foreign institusi yang buang barang sangat-sangat besar. Ya, saham Telkom ini kan kepemilikannya besar dimiliki oleh investor asing ya. Kalau teman-teman lihat gampangnya tuh gini aja ya teman-teman. Kalau googling gini, ini jadi berdasarkan data KSE ya teman-teman, sorry. Nah nih, kok nggak muncul ya? Nggak muncul ya teman-teman. Ya mungkin nggak bisa dari sini aja, nanti lihatnya bisa dari sini ya. Di Stockbit juga bisa, itu adanya di profile.
Biasanya di KSE ini muncul ya datanya, mungkin dia belum update ya. Nah, di sini ya teman-teman di profile. Nah, nih holding composition. Di sini juga muncul ya. Jadi terlihat lokal itu punya kapasitas komposisi kepemilikannya itu 11,5%, foreignnya 36%. Artinya apa? Artinya porsi kepemilikan besar itu ada yang scriptless ya, ada di tangan investor foreign. Jadi ketika foreign buang, biasanya sahamnya akan turun gitu ya. Logika sederhananya seperti itu, dan saham Telkom ini menurut saya sudah mulai menarik untuk coba di buy gitu ya. Coba di buy. Oke, selanjutnya masih ada 2 saham ya. Yang ketiga itu saya punya saham BRIS. Kenapa saham BRIS ini menarik? Ini juga polanya mirip-mirip ya, mirip-mirip double bottom. Tapi yang lebih memperkuat analisa saya saham ini menarik adalah foreign beli banyak. Dan di tanggal 28 Juni ini volumenya besar ya, volumenya besar. Ini kalau teman-teman lihat gini harusnya kelihatan ya. Ya, ini volumenya lebih besar dibanding volume hari-hari sebelumnya. Dan ini kan ada garis ya. Ini garis ini adalah menginformasikan bahwa rata-rata volume yang terjadi gitu ya. Kalau lebih berarti ini biasanya lebih besar dari volume biasanya gitu ya. Dan ini kan setengahnya ya. Dan kalau kita lihat secara candle pun dia closingnya itu di 26.20, high-nya 26.30. Itu artinya satu tick ya. Candlenya nih cakep banget teman-teman. Bisa dibilang ya Morobuzu ya, full candle gitu ya. Jadi menarik gitu ya menurut saya. Ini foreign-nya buy besar, AK. Kalau lihat secara keseluruhan data transaksi di tanggal 28 ini akumulasi ya. Menarik. Nah, kalau untuk BRIS ini gimana trade plan-nya? Kalau menurut saya kita bisa entry di area 6220 sampai 6580. 6220 ini adalah harga close-nya ya. Jadi mungkin kalau seandainya ada koreksi-koreksi dikit, ada turun-turun dikit, teman-teman bisa entry sampai 2580. Dan kalau seandainya dia closing di bawah harga hari ini, ya better exit dulu ya, di bawah 2500 itu better menurut saya exit dulu ya. Karena dia nggak valid gitu ya. Dan kalau mau dilihat sebenarnya targetnya ya mungkin akan sampai di area sini. Menurut saya ini saya buatnya technical sederhana ya. Jadi apa ya, raw aja ya gitu ya. Jadi kenapa ini jadi resist? Karena sebelumnya di area sini resist terus turun gitu ya. Area ini mau jebol terus turun. Jadi ini bisa saya katakan sebagai resist gitu ya. Nah ini kalau kita lihat risk rewardnya, kalau target 8%, kalau seandainya dia koreksi 2500, saya katakan di area sini berarti anggaplah ya. Jadi kalau potensi cuannya sekitar 89%, potensi lossnya sekitar 4%. Ya masih 1/2, risk reward ratio juga masih oke. BRIS sahamnya akumulasi, menarik ya. Dan yang keempat ini saham Arto ya. Saham Arto ini juga membentuk seperti semacam ascending triangle juga gitu ya teman-teman. Dan volume di perdagangan kemarin juga sama. Ini makanya kemarin itu Big Bang ini gede semua beli ya teman-teman. Ya ada yang bilang ini fund-fundnya itu udah lagi pada melakukan rebalancing gitu ya. Ya balik lagi bagaimana nanti seminggu ke depan saya juga nggak bisa pastiin, tapi ya menurut saya memang kalau saham bank yang lagi rame sebagai seorang trader ya kita mesti follow ya, kita mesti follow marketnya. Jangan ya tren saham perbankan lagi seru, lagi main gitu, kita malah mainnya di sektor kesehatan gitu kan, kesehatan lagi nggak main gitu ya. Kalau dari point of view seorang trader ya selalu respon yang lagi marketnya rame gitu ya. Ini volumenya juga lumayan gede, foreign beli juga gede ya. Ini kita pakai analisa volume aja di tanggal 28 dia punya volume 211.000. Kalau dimundurin ke tanggal 27 teman-teman hanya 36.000. Jadi memang signifikan sekali ya. Dan kalau saya lihat secara technical ya, ascending triangle ini berhasil di break sama dia ya. Sekarang dia ada posisinya di area 2400, dan kalau mau teman-teman base entry idealnya adalah di 2410 sampai 2350. Dan kalau seandainya dia sentuh di level 2200, di level sini ya better exit aja. Ini sebenarnya kemarin dia naik 9%. Jadi kalau teman-teman entry di sini sebenarnya agak serem juga ya, kayak ngejar gitu ya. Tapi ya bisa jadi juga ya teman-teman, terserah teman-teman bagaimana trade plan-nya. Tapi menurut saya entry bisa sampai di 2350 ya, di area sini. Ya jadi kalau seandainya saya punya
Cuman saham Arto ini rasanya kayak rasa-rasa saham gorengan juga ya teman-teman, geraknya volatil juga. Ya ini sini berarti harusnya ke sini dulu baru ke sini ya, gitu. Jadi ya menurut saya area 2350 lah ya, nggak nyampe situ di sini ya. Kenapa 2350 nggak sampai 2300? Karena ini masuknya udah banyak dia mereka. Kalau seandainya mereka turun lagi ya mungkin akan ada yang nge-buy lagi dari foreign atau institusi ya, atau institusi lokal ya. Ini ZP foreignnya, domestiknya buang, foreign ya yang masuk gede ya. Nah, mungkin akan seperti ini. Jadi yaitu menurut saya untuk seminggu ke depan akan ada BMRI, Telkom, BRIS dan juga Arto ya, bisa teman-teman pantau ya. Ya dan ini teman-teman, buat teman-teman yang nanti untuk konten scalping saham saya belum bisa pastiin akan buat konten minggu ini karena saya ada rencana bisnis trip ya, ada kerjaan di luar ya. Nanti malam baru berangkat ya, kita lihat aja besok minggu punya masih ada power nggak untuk bikin gitu ya. Kalau nggak, saya nggak buat konten tapi akan saya share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Jadi buat teman-teman yang merasa berhasil cuan, boleh ya support saya di kolom komentar, itu ada linkit.id kalau buat teman-teman yang mau traktir kopi. Dan teman-teman juga bisa support saya dengan cara join di YouTube membership yang murah lah ya, hanya 20 ribuan. Buat teman-teman yang udah tahu trading ya pasti harusnya ya itu nggak ada apa-apanya ya. Ya fee-nya aja pasti udah lebih dari itu. Ya itu aja dari saya kali ini. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you. Ya ampun, setengah jam.